Ya, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan Roy dari Exhome. Ini kali ini kita persis lokasinya seberang klaster Magnolia ya. Untuk klien ada yang nanya di mana sih letak klaster mahogani yang ada tipe unit Midori-nya yang nuansanya Jepang yang mulai dari harga 270 jutaan. Nah, kita sekarang dari arah klaster Magnolia menuju unit Midori ya yang terletak di klaster mahogani ya. Itu persisnya di mana kita sama-sama lihat sekarang nih. Jadi di sebelah kanan kita yang ruko dengan fasad seperti ini nih, putih biru. Ini Lenzia Arcade nih. Ini bentuk fasad ruko yang paling bagus untuk kawasan deluxe ya. Jadi untuk klaster mahogani nantinya terletak di kawasan deluxe berdampingan dengan klaster Magnolia ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat ini masih pagi, ini masih jam tujuan. Nah, ini salah satu landmarknya itu ditandain dengan adanya Indomaret Point yang cukup besar dan Alfamidi ya. Nah, itu ada Alfamidi juga di sampingnya. Nah, ini letaknya di sini nih guys. Tuh, jadi klaster mahogani ini letaknya bersebelahan dengan klaster Magnolia gitu ya. Jadi nanti letaknya kurang lebih akan ada di sini guys. Nah ini di belakang kafling yang ada pelang ruko-ruko yang segera dibukanya nih. Ini kan sudah terjual kaflingnya, rencananya nanti akan dibangun food and beverage, kemudian di sini ada multivision store. Nah rencananya berarti di sini guys, di belakangnya nih, di belakang kafling ini nih. Jadi kita ngeliat Alfamidi gede. Ini Alfamidi. Berarti nanti begitu ketemu Indomaret di sini ada belokan nih. Nah, belokannya di sini nih. Ya. Nih ketemu Alfamidi di sini. Letaknya berarti nanti akan di sini nih. Kalau ini klaster Magnolia di sebelah kanan, berarti nanti dia letaknya akan di sebelah sini nih. Nah, ini yang udah mulai diuruk nih tanahnya nih. Seperti itu. Nanti di ujung depannya ini kita geser lagi ya ke depan. Nah, ini ada gerbang 2 Magnolia nih. Jadi Magnolia ini gerbangnya ada 3 nanti. Salah satunya ada di sini, terus tadi di seberang kita lihat sama-sama. Nah, di klaster Magnolia dan mahogani ini nanti cukup besar ya dia. Unit rumahnya ini banyak lah dengan berbagai tipe. Cuma kalau yang Magnolia ini udah hampir sold out ya, udah 98% lah sold out. Mahogani mulai dibuka indennya, nanti berarti letaknya kurang lebih sampai sini. Ini adalah clubhouse ya, yang nanti akan di-share nih sama penghuni klaster Magnolia dan juga mahogani ya. Nah ini clubhouse-nya. Rencananya sih weekend ini udah jadi nih clubhouse-nya, dibuka untuk pertama kali ya. Soft opening lah minggu ini. Jadi buat customer yang tertarik untuk ambil unit di Kodomoro Tenjo, ya ini adalah Magnolia Clubhouse ya. Seperti ini nih. Gede banget ya, 2 lantai guys. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang tampilan Midorinya ini seperti apa ya guys? Nah, ini kita langsung mampir aja ke rumah contohnya. Kebetulan ini memang belum 100% jadi rumah contohnya. Dan rumah contoh yang kita lihat ini juga yang tanahnya 90 ya, jadi bukan yang standar ya. Kalau yang mulai dari angka 270 juta itu kalau tanahnya 60, tapi ini tanahnya 90, jadi ini lebih luas. Biasanya untuk tipe yang hook ya. Tapi ini tampilannya nanti kurang lebih seperti ini nih. Jadi ini living roomnya langsung nyambung ya, open space aja begitu ya, khas rumah-rumah sekarang.
langsung nyambung dengan dining room yang didesain seperti minibar begitu ya. Nah ini ada kamar ya, ini kamar, master bedroom ini biasanya. Nah seperti itu ya desain rumah contohnya ini kayak gini. Nah di belakangnya ini terbuka ya, ini backyard. Backyard ya, biasanya ini letak dapurnya di sini nih, di belakang. Kita muter aja ya, kita muter lewat belakang, nanti kita lihat bagian belakangnya. Ya guys, ini jalan muter ke belakang, bener ini dapur ya. Jadi bagian belakang ini dapur, ada space buat laundry area, juga bisa dibuat untuk back garden ya guys. Sekarang kita mau tahu jarak dari Cluster Mahogany unit Midori ke depan ya. Kita sampai stasiun deh, berapa ya jaraknya ya. Kita sama-sama riset aja nih kilometer kita. Sebentar. Di kilometer kita riset ya. Nah, kilometernya dari 0 kita riset dan sekaligus berapa lama nanti ini perjalanannya, makan waktunya ya. Ini kurang lebih kan nanti Cluster Mahogany ada di sebelah kanan sini nih. Nanti dia seberang-seberangan nih sama Magnolia nih. Nah ini Cluster Magnolia, nanti dia seberang-seberangan. Nah, kira-kira dia butuh berapa lama ya sampai ke depan, sampai ke perempatan jalan utamanya yang membatasi antara kawasan deluxe dan kawasan premium. Kita lihat sama-sama ya. Nah ini guys, kita harus muter dulu, nggak boleh langsung belok. Nah, muter di sini guys, persis depan. Ini Maret. Terus, ini rukonya juga di sini udah hidup ya, macam-macam lah, udah buka, udah sempat ada di konten saya yang sebelumnya. Kita mulai jalan nih ke depan nih. Berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan untuk ke sana? Sekarang jam 7.23 ya. Kalau udah muter di sini. Nah ini kita ngelewatin Masjid Agung yang besar sekali, Masjid Agung Podomoro Tenjo Al Ikhlas ya. Jadi masjid ini bisa menampung lebih kurang 1.000 jemaah. Nantinya nggak cuma masjid sih, ini jadi komplek ibadah ya. Jadi nantinya ada gereja, kemudian nanti ada kuil sama ada vihara rencananya, komplek ibadah nanti di sini semua. Karena seperti itu, kita jalan ke jalan utama ya. Jadi perempatan yang membatasi antara kawasan deluxe ini dan kawasan premiumnya. Di sebelah kanan ini sih kafling komersil nih. Kalau yang di sebelah kiri belum ditetapkan karena belum semuanya tanahnya sudah dibebasin ya. Sebelah kiri masih ada tanah Pemda juga, walaupun sebagian besar sudah dibeli atau sudah milik dari Podomoro Tenjo. Yang pasti yang sebelah kanannya sudah akan jadi kafling komersial nantinya ke depan. Ya. Jadi sebentar lagi kita akan sampai ke perbatasan kawasan premium dan deluxe. Ini dia nih, kalau kita udah ngeliat ini berarti ya udah dekat. Jadi ditandai dengan adanya Alfamart yang besar juga, tapi bukan ini saya kurang tahu nih Alfamart Media atau bukan sih kayaknya, cuma ini Alfamart gede yang bisa ngopi. Terus kita ketemu rumah makan Padang Pangeran, kita ketemu SMK di sini, Avicenna ya kalau nggak salah.
Ini anak-anak SMK-nya. Ini dia perempatannya nih. Ini ada toko bangunan besar sekali, Jaya Prima. Ini perempatan yang membatasi antara kawasan deluxe dan premium. Kalau kita lurus lagi nanti ketemu bundaran Kota Podomoronya tuh. Nah itu kelihatan mungkin ya kecil dari sini. Nah kalau sampai sini aja jaraknya berarti kita lihat di sini jaraknya 2,2 kilo guys dari klaster Mahogani sampai ke perempatan sini nih, perbatasan premium sama deluxe jaraknya 2,2 kilo. Tadi kan jam 7.23, sekarang jam 7.26, berarti lebih kurang 3 menit ya sampai ke depan gitu ya. Ini kita akan jalan menuju ke stasiun Tenjo. Nah, ini kita nanti ngelewatin beberapa sekolah juga ya, ada SMP Negeri 1 Tenjo, juga ada SD ya, tapi SD berapa saya agak lupa. Jalannya nih, ini jalan provinsi sebenarnya, yang ini Jalan Raya Jasinga Tenjo, jadi menghubungkan antara Tenjo dengan Jasinga ya nantinya ya. Jadi kalau ke Jasinga dari sini lebih kurang ya sekitar 50 menitan lah ya, kurang lebih sejam lah ya ke Jasinga, yang katanya ada kemungkinan jadi ibu kota wilayah Bogor Barat kalau nanti jadi pemekaran ya, tapi masih terbuka kemungkinan daerah lain juga sih ya. Oke. Ini jalannya guys, seperti ini jalannya. Jalan ini bisa dilalui oleh 2 mobil ya. Cuma ya kalau memang ada truk lumayan ya, kita harus salip dulu, agak terhambat. Nah di sini sebelah kanan kirinya juga sebenarnya cukup ramai ya, ada praktek dokter 24 jam gitu, ada beberapa bengkel juga, ada beberapa kuliner tradisional juga, ada pegadaian bahkan gitu ya. Nantinya ada gardu PLN juga, bangunan itu. Sebelah kanan ini juga udah diratain, sudah ada saluran pembuangan, tapi ini bakal jadi apa saya belum tahu ya, apakah perumahan lagi. Sini sebelah kanan kita akan lihat pom bensin ya. Ini pom bensin. Dalam pom bensinnya ini ada outlet Mixu ya, ada outlet Mixu juga. Jadi buat yang suka dengan Mixu mau beli ya, di sini tempatnya. Masih lurus. Oke, masih lurus. Sebelah kirinya masih hutan ya guys. Masih lurus. Di sini ada rental PS. Kanan kiri ada bengkel, ada pangkas rambut, ada furniture ya di sini ya. Nah, di sebelah kiri ini ada pesantren yang lumayan gede. Ini pesantren ya guys, banyak yang belajar di sini juga. Pondok pesantren Hidayatul Ikhwan kalau nggak salah. Ada toko bangunan lagi, mitra bangunan, ada praktek dokter lagi, apotek, ada rumah makan Padang. Nah ini ada MTS-nya juga, ada madrasah sanawiyahnya juga dari yayasan yang sama dengan pesantren yang tadi. Pusat gadai. Bangunan lagi, pusat gadai, musola, dan Alfamart di depan.
Ada Momoyo, sebelah sini ada Momoyo, ada JNE Express. Ini ada akses ke Geria Pesona Madani tapi buat motor aja. Kalau akses utamanya nggak dari sini dia. Masih lurus. Sebelah kiri ada fotokopian, ada dodol Tenjo. Pusatnya dodol Tenjo sih yang dekat pasar ya guys. Steam. Nah ini puskesmas Tenjo nih. Di sini pusatnya nih kalau mau ke puskesmas ya, yang pakai BPJS. Nanti di sini dia letaknya nih. Ini puskesmasnya. Oke. Ini kita mulai mau menuju flyover. Flyover Tenjo ya. Tadinya sebelum ada flyover, wah jalanan ke sini lumayan horor guys. Jalannya jelek banget. Nah, kalau kita di sebelah kiri flyover ini kita ketemu stasiun Tenjo. Berarti ini sudah 4,8 kilo ya. Jadi kalau mau ke stasiun Tenjo dari jalan utama Jasinga Tenjo itu lebih kurang 5 km ya. Kita naik flyovernya. Jadi kita ngolongin jalan kereta nih. Ini stasiunnya ada di samping kiri kita nih, nggak kelihatan. Jadi masuknya harus lewat jalan bawah tadi. Flyovernya, di flyovernya ini sebenarnya punya batas kapasitas beban ya. Harusnya sih nggak boleh lebih dari 5-8 ton, tapi kadang-kadang truknya bandel. Makanya akhirnya jalannya jadi bolong-bolong tadi di depan. Oke guys, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat infonya ya. Terima kasih, sampai ketemu dalam konten selanjutnya.